Rika buru-buru berkata, "Menantuku yang baik, ibu menelepon untuk membicarakan masalah ini. Bisakah kamu membantu ibu memberitahu pengacaramu dan membiarkan mereka menemukan hubungan? Jangan biarkan ibu keluar sepagi ini, ibu tidak ingin keluar sekarang." Tama pura-pura penasaran dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan ibu. Sekarang, kenapa ibu tidak mau keluar?" Rika berkata dengan ragu-ragu itu, "Masalahnya adalah ibu sudah akrab beberapa teman di sini, dan ibu cukup spekulatif dengan orang-orang ini. Ibu ingin berbicara dengan mereka setiap hari. Jadi ibu ingin tinggal selama beberapa hari lagi." "Tama, ibu tidak peduli. Kamu harus membantu ibu menemukan jalan." Tama berkata dengan samar, "Oke, kalau begitu saya akan mencobanya, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil." Rika mengingatkan, "Itu harus dilakukan. Jika kamu tidak dapat membantu ibumu, ibu akan memberi penjaga penjara pelajaran segera sehingga mereka bisa memenjarakan ibu lagi." Tama tersenyum tak berdaya, Oke, saya akan membantu ibu memikirkan cara untuk membuat ibu puas." Hampir sama, Rika menutup telepon dengan puas setelah menerima janji Tama. Namun, Tama tidak punya ide untuk membantu Rika mendapatkan keinginannya. Ia langsung mengirimkan pesan suara kepada Yoshua, yang berbunyi, "Yoshua, semua orang yang kamu atur untuk lembaga pemasyarakatan Bedford Hills dapat dievakuasi, dan temukan cara untuk membiarkan mereka menyelesaikan evakuasi besok siang." Yoshua segera membalas dengan pesan, "Oke, Tuan Renza, saya akan segera mengatur." Tama mengenal Rika dengan sangat baik. Setiap gerakannya di penjara dia sangat menyadari gaya akting dan logika berpikirnya. Sekarang dia telah jatuh cinta dengan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dan menyukai perasaan mengintimidasi di sana dan menjadi bos. Kemudian jika dia tidak menanggapi permintaannya dengan serius, dia harus membiarkannya. Dia akan dibebaskan dari penjara besok, jadi dia pasti tidak mau. Dengan cara ini, setiap kali dia memikirkan kehidupannya yang indah di sana, dia pasti akan mengkritiknya nanti. Jadi cara terbaik adalah membiarkan dirinya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Jangan lihat betapa bahagianya dia sekarang, tapi tidak sulit baginya untuk memutuskan pergi sendiri. Selama 3 tentara wanita dievakuasi, dia pasti akan segera berubah, seperti orang gila, dan ingin cepat keluar dari tempat itu. Rika tidak tahu rutinitas seperti apa yang telah disiapkan oleh menantunya yang baik untuk menghadapinya. Untuk memastikan bahwa Tama bisa menahannya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, setelah makan malam, dia akan meneleponnya lagi untuk menanyakan tentang perkembangan masalah ini. Di taman, penjaga penjara Indonesia melihat Rika dan berkata dengan sangat sopan, "Nyonya, apa yang kamu lakukan tadi?" Rika berkata dengan cemas, "Oh, pengacara itu ada di sini siang hari ini. Memberitahuku bahwa kasusku telah diselesaikan dan aku akan dibebaskan besok." "Betulkah?" Penjaga penjara berkata dengan terkejut, "Selamat untukmu, Nyonya, Anda akan segera bebas." Rika melambaikan tangannya, "Sejujurnya, aku belum ingin keluar. Jadi aku akan menelepon menantuku dan memintanya untuk mengaturnya dengan kepala sistem kepolisian New York, dan membiarkanku tinggal di sini lebih lama." Beberapa hari lagi, penjaga penjara bertanya dengan heran, "Nyonya, mengapa Anda melakukan ini? Semua orang di sini ingin keluar lebih awal, mengapa Anda ingin tinggal selama beberapa hari lagi?" "Kesempatan seperti ini untuk mengalami hidup. Saya juga ingin tahu lebih banyak tentang, rasakan lebih banyak tentang kehidupan di penjara Amerika, dan perkenalkan diri saya kepada teman-teman saya ketika saya kembali di masa depan." Meskipun penjaga penjara tidak mengerti, dia masih berkata dengan senyum yang sangat sopan, "Nyonya, saya pikir Anda di sini untuk mengalami kesulitan rakyat Amerika." Saat dia berbicara,
Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, menerbitkan buku sangat populer di sini, tidak hanya oleh penulis sederhana, tetapi juga oleh beberapa penulis dengan pengalaman khusus juga suka menerbitkan buku. Anda seharusnya tidak mengumpulkan bahan untuk tulisan Anda sendiri, kan? Mata Rika berbinar, dan dia berkata, "Oh, ini alasan yang bagus." Memikirkannya, dia buru-buru berkata kepada penjaga penjara, "Aku tidak akan memberitahumu dulu. Aku akan pergi dan menelepon menantuku." Di telepon, dia bertanya kepadanya, "Menantuku yang baik, bagaimana tentang permintaan ibu waktu itu? Apakah sudah kamu lakukan?" Dia memikirkan kilasan inspirasi barusan, dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, menantuku yang baik, ibu ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Bukan hanya untuk bersenang-senang dan mencari teman, tapi ibu juga ingin kembali dan bisa menulis buku atau semacamnya, seperti hari-hari ibu berada di penjara di Amerika Serikat untuk mengungkap kegelapan di penjara Amerika. Mungkin itu akan menjadi hit." Tama tercengang, Rika ingin menulis buku untuk mengungkapkan kegelapan di penjara Amerika. Sepertinya dia yang paling gelap di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hill sekarang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada yang sangat tegas, "Bu, jangan khawatir, saya sudah berbicara dengan klien saya, dan dia mengatakan bahwa dia pasti akan membantu ibu menyelesaikan semuanya. Sehingga jika ibu tidak mau, polisi New York tidak akan membiarkan ibu keluar begitu cepat." Oke, Rika tersenyum ketika dia mendengar ini. Baginya sekarang, dunia luar masih sedikit biasa-biasa saja, dan dia merasa lebih puas dengan dominasi lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Jadi, dia berkata dengan gembira, "Menantuku yang baik masih memiliki kemampuan. Sungguh menakjubkan bisa menemukan hubungan seperti itu di New York." Tama tertawa dan berkata dengan santai, "Ini kebetulan ada klien. Kalau tidak, saya tidak bisa banyak membantu ibu di sini." Rika berkata sambil tersenyum, "Oh, oke, senang bisa membantu. Menantuku yang baik, maka ibu tidak akan membuatmu sibuk. Kamu membantu ibu titip salam ke Alena dan katakan padanya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan ibu, dan juga, kamu tidak perlu menunggu di New York sepanjang waktu, kembalilah untuk menemaninya dulu, dan ibu akan keluar dalam 10 hari. Oke." Tama membuka mulutnya dan berkata, "Saya akan memberitahu Alena sebentar lagi, jadi ibu tidak perlu khawatir tentang itu." Setelah menutup telepon, Rika sangat gembira. Dia dengan senang hati menutup telepon, dan ketika dia menoleh, dia menabrak punggung seorang wanita. Wanita itu membalikkan punggungnya dengan marah, tapi ketika dia melihat Rika, dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Nyonya Rika." Melihat dia menggigil gugup, Rika tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan santai, "Aku dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi aku membiarkanmu pergi kali ini." Setelah berbicara, dia memalingkan wajahnya dan berjalan pergi dengan angkuh. Di taman, semua orang yang melihatnya masih dengan hormat menyapanya, yang membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Tapi dia masih tidak tahu bahwa semua ini akan mengantarkan perubahan drastis besok. Pada hari berikutnya, hal pertama yang dilakukan Rika setelah bangun adalah berurusan dengan Emma dan Jessica. Melihat mereka berdua masih tidur di tempat tidur, dia segera pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan baskom berisi air dingin, dan menuangkan setengah air ke tubuh Emma. Dia menuangkan setengah sisa baskom ke Jessica, yang meringkuk di tempat tidur lainnya. Jessica pun berteriak ketakutan, lalu melompat dari tempat tidur. Melihat Rika berdiri di depannya dengan baskom kosong, kedua orang basah itu berani marah tetapi tidak berani berbicara. Rika memandang Emma dan bertanya dengan dingin, "Menurutmu apa yang aku lakukan? Mengapa kamu tidak bangun dan bekerja?" Emma menangis dan berkata, "Kami mencuci pakaian sampai dini hari,
dan kami baru saja tertidur 3 atau 4 jam yang lalu. Bisakah kamu masih membiarkan kami tidur dengan tenang selama 1 jam saja?" Rika berkata dengan nada menghina, "Sudah beruntung bagimu untuk tidur selama 3 atau 4 jam. Cepat bangun dan bersihkan lantai untukku. Jika ada debu di kakiku, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.